Wih, cerah banget. Teman-teman, gue hari ini mau ngobrol sama salah satu tokoh perlawakan Indonesia. Ih, ngeri. Tapi sekarang lagi jadi pelari, Mas Eko Patrio. Ya, sehat ya. Alhamdulillah Mas. Abis olahraga kita mau ngobrol bentar ya. Boleh. Ngobrolnya di bawah aja ya. Gak kelihatan kali ya, gelap ya. Nah, gini kan baru kelihatan. Mas Eko dengan jambulnya ya. Gini Cak, udah susah cari olahraga di apartemen. Ya. Gak ada tempat karena dijagain di polis lain gitu. Terus kalau di GBK terlalu kebanyakan orang, ngeri juga gitu. Iya, ngeri juga benar. Maupun juga di kantor kan sepi Sendiri ya Mas. sendiri, akhirnya kita pakai apa nih, rooftopnya ya, Rooftopnya yeah. Di atas lantai 5 dimanfaatin. Oke. Ya, maklum udah tua jadi capek. Tapi tetap ditutupin biar kayak oma-oma Korea gitu ya. Perawatan muka mahal. Lanjut Mas. Oke, ntar kita bakal ngobrol sama Mas Eko gimana rasanya jadi orang terkenal. Oke, sekarang kita di ruangannya Mas Eko. Ini kita tetap Physical distancing. Iya. Mas Eko, mau nanya dong Mas, awal Mas Eko bisa ke dunia TV itu gimana ceritanya Mas? Awal ke dunia TV itu dulu sebelum sama Patriot ya, tuh ada foto aja tuh di itu. Dulu tuh ini lomba lawak. Oh, lomba lawak. Lomba lawak, ikut lomba lawak di Radio SK dulu. Namanya Sebul Group. Sebul Group. Sebul Group, sekelompok bocah Eling. Okay. Eling tuh ingat gitu ya. Itu juara 1 tuh sempet tuh. Itu tahun berapa tuh Mas? Kurang lebih 80-an enggak? pokoknya gua masih S89, 87, 88 deh. 87 gue umur 1 tahun. 87, iya. Terus Mas? Nah, 87 masih SMA itu juga, masih SMA. Terus kan karena kuliah, akhirnya udah sibuk masing-masing. Tapi alhamdulillah masih SMA udah punya kegiatan karena menang juara 1 di Radio SK dulu, namanya Radio Suara Kejayaan. Di situ tuh banyak senior komedian. Ada Warkop, ada Bagito, ada Empat Sekawan, Haji Komar, Dery Ginanjar, itu di situ. Emang gudangnya itu ya Mas? Gudangnya komedian di situ, dapat ilmu banyak di situ. Tetapi karena kuliah, akhirnya bubar, nama Sebul Group bubar. Oh, Sebul Group bubar. Sebul Group bubar. Terus di tahun 94, setelah udah hampir mau skripsi selesai, gabung lagi. Bikin grup baru? Bikin grup baru. Oke. Namanya Patrio. Patrio itu teman-teman di Radio SK. Ada Parto, Akri, Eko. Patrio itu singkatan. Oh, Patrio, Parto, Akri, Eko. Oke. Patrio itu bisa juga singkatan dari pasukan bertiga. Oh iya, Patrio ya. Patrio. Pa-nya pasukan, trionya bertiga. Terus Mas, awal ngelaba di TV itu tahun? Itu kalau nggak salah, Patrio kan berdiri tahun 94, tanggal 10 bulan 10. Itu gue masih ingat banget tuh. 95 awal ngisi acara di TPI. Itu belum ada acara ngelaba? Belum. Jadi awal 95 ngisilah acara di TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Yang cikal bakalnya dari MNC TV. Nah, dari situ akhirnya ngisi. Yang tadinya cuma suruh bikin dummy itu apa? Contoh ya? Contoh. Bikin contoh deh, karena dulu di SK kita booming banget, tapi belum masuk TV. Tapi orang, coba kamu kok lucu sih gitu loh. Beda sama Bagito, beda sama Warkop gitu kan. Ya udah, akhirnya kita bikin dummy, suruh bikin dummy. Dulu tuh mewah banget, bintang tamunya Dian Nitami. Wih. Dulu keren banget Dian Nitami. Udah nikah sama Anjasmara belum tuh ya? Belum ya, kelihatan. Belum pacaran juga ya? Belum. Mbak Dian, saya gini-gini. Sekarang manggil dia Dian. Dian, Marian. Dulu Mbak Dian manggil. Gitu ya. Mbak Dian, bantu dong saya gini. Wah, baik banget Dian Nitami. Pokoknya gua mah sampai sekarang nggak bakalan lupa Dian Nitami, Ulpa Duyan gitu. Karena dia yang pertama kali bikin dummy itu. Oke. Udah, terusnya dummy lu kurang bagus, bikin lagi sama Ulpa. Oke. Dapat 4 dummy, ditonton sama orang, ditayangin. Nembak tuh. Bagus, yang ratingnya. Gitu kan. Dummy yang kedua baru mau dummy yang ketiga, dulu kan seminggu sekali kan program weekly. Ya. Iya. Weekly kan. Nggak ada yang stripping zaman dulu. Nggak ada yang stripping, seminggu sekali. Ada yang, udah lu bikin
gua kontrak setahun. Oh langsung kontrak. 52 episode. Waduh. Setahun itu 52 episode jumlahnya Mas ya? Iya, setahun 52 episode. Udah bikin tiba-tiba tayang lah tiap hari karena ada kerusuhan waktu itu 98. 98. Oh jadinya tiap hari? Tiap hari. Karena ada kerusuhan jadi tayang tiap hari? Iya karena TV program yang lain kan nggak jalan. Yang jalan kan cuma ngelaba doang. Akhirnya udah suruh bikin stripping. Nah mungkin acara stripping di situ kali pertama kali. Awalnya ngelaba itu ya Mas Eko ya. Kalau nggak salah tuh dulu mau maghrib ya. Jam 7-an ya malam. Iya, itu tontonan gue tuh dulu ngelaba tuh. Nah, dapatlah 13 tahun. 13 tahun di ngelaba. Dengan stripping akhirnya diganjar dengan banyak banget penghargaan ya? Muri. Oh, Muri. Museum Rekor Indonesia. Oh, acara ngelawak terpanjang. Betul. Oh, dulu kan karena ada ngelaba, ada bakso. Ada cagur mungkin baru setelah ya, pokoknya 13 tahun setiap hari dan terpanjang. Oke. Mas Eko, dengan popularitas yang Mas Eko udah raih dari zaman dulu banget, dari Mas Eko muda sampai sekarang, gimana sih Mas senangnya jadi public figure? Saya bilang sama teman-teman semuanya, yang bikin bahagia itu, yang bikin senang itu bukan hasil akhir, tapi proses. Ya, proses. Proses itu yang harus dilalui gitu ya. Mungkin kalau tiba-tiba saya langsung jadi ngetop gitu, nggak ada sesuatu yang dibanggakan, nggak ada, gitu ya? Nggak ada. Justru orang bangga itu karena ada proses, perjuangan itu ya. Gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman, jangan pernah gitu seperti hidup membalikkan tangan, harus berproses gitu. Dengan berproses kita menjadi hidup, dengan berproses kita menjadi besar, dengan berproses kita jadi paham sama orang banyak, ada rasa empati dan sebagainya gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau ditanya ngetop gimana, ya itu buah dari proses tadi gitu. Oke. Kita dikenal itu kan otomatis gerak-gerik kita juga jadi bahan perhatian. Nah tadi kan happy-nya gitu ya. Kalau sebelnya, kadang kan kita juga ada sebelnya Mas gitu. Itu juga ya kalau happy-nya kan happy-nya banyak kemudahan-kemudahan. Iya banyak kemudahan. Sebelnya sekarang nih banyak orang yang nggak tahu nih Mas, ternyata jadi orang terkenal tuh ada nyebelinnya juga gitu. Saat kita lagi mau sendiri, saat kita lagi mau melepaskan ekopatrionya gitu ya. Terus tiba-tiba kita mau nonton gitu, atau kita mau, kan kita kangen juga mau naik bemo, kita kangen juga naik bajai gitu. Tapi pada saat kita turun naik bis gitu ya, artis naik bis, gitu. Jadi artis naik bemo, artis naik bajai, lah kan kita juga pengen napak tilas apa segala, kan kita juga bukan berangkat dari orang kaya juga dulunya gitu kan, kita kangen gitu loh. Saya senang makan gado-gado gitu, saya senang makan soto tangkar. Ada di daerah Telugong tuh soto tangkar enak banget. Ya saya makan di situ. Terus orang-orang banyak gitu. Nah itu, artis makan di sini susah amat. Jadi Mas Eko ini pecinta kuliner gitu, kuliner yang di pinggir jalan gitu-gitu, di tenda gitu. Itu sering juga tuh Mas. Kadang kalau Eca juga ngerasa kayak misalnya kita pengen warteg kan tempe oreknya enak tuh ya. Kalau kita ke sana tuh Eca nih ya, kalau Eca pribadi, terus kalau ngeliat rame tuh jadi kita Eca ngurungin niatnya. Gitu, takut ada omongan itu tuh. Artis makan di warmo. Padahal kita manusia kan. Terus kenapa kalau artis emang perutnya sama kan? Makanya yang keluar juga sama kuning. Iya, benar. Itu mungkin yang menyebalkan gitu ya. Orang nggak mau ngerti, orang nggak mau paham. Atau misalnya kita lagi sibuk sama anak kita nonton gitu, terus tiba-tiba dia mau foto, terus kita ngurusin anak kita, terus dia bilang, sombong amat sih. Gitu. Tapi itu Mas, sombong-sombong itu kata-kata basa-basi yang sangat nyebelin. Apalagi di sosial media, ini sering banget teman-teman kayak kita ngeposting apa gitu ya, terus kita kalau notification itu kan masuk buat yang kita follow doang kan. Tiba-tiba kita bales yang kita follow, terus ada beberapa orang yang kita nggak follow, dia komen, kita nggak balas, tiba-tiba dia komen, sombong, komen nggak pernah dibalas. Padahal kan notification kita lumayan banyak gitu ya. Bener. Iya kata sombong, gitu. Terus belagu, so kaya, ada lagi so kaya. Gitu. Dulu Mas Eko partner MC-nya itu Mbak Ulfa. Nah, terus sekarang kemana tuh Mas Mbak Ulfa? Ya, saya juga nggak tahu kemana. Ya saya juga bingung tuh Mbak Ulfa nggak ada gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dengar dari teman-teman sih sekarang lebih banyak mengabdi sama keluarganya. Jadi menjadi ibu rumah tangga yang baik. Oh udah benar-benar off dari dunia entertain ya Mas? Dia off banget di dunia entertain. Dia mengabdi sama
suaminya. Kita doain lah jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan istiqomah. Amin. Karena dulu kita Kangen banget. Iya, tahu banget. Dulu banyak banget acara Mas Eko yang nge-booming berdua itu. MC sama acara dulu kan ada sahur kita, terus kocok-kocok. Banyak banget tuh, Mas. Banyak. Sahur kita kocok-kocok yang paling booming. Sahur kita tuh untuk Ramadan. Kalau kocok-kocok tuh itu ya. Setiap hari ya. Iya, stripping juga ya. Stripping juga. Itu nge-boom banget tuh. Malah Mas Eko dulu sering dapat penghargaan pas sama Mbak Ulfa. Iya, benar. Oh, itu banyak banget. Ntar kita bisa lihat, teman-teman. Awal tertarik sama politik, Mas? Kan saya kuliahnya kan di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, ISIP. Ingat loh, ISIP Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, bukan Institut Ilmu Santet Ilmu Pelet ya. Oke. Ya. Oh, emang dari kuliah, Mas? Iya, dari kuliah. Itu saya senang ngambil jurusannya komunikasi. Teman saya di TV Parto Akri, tapi teman saya di belakang layar itu banyak kan teman-teman aktivis dan sebagainya. Oh gitu. Makanya saya kenapa pada saat saya kuliah pola gaulnya sudah beda. Saya lebih banyak teman-teman saya di Cendana, ya kan. Nah, terus teman-teman saya aktivis. Jadi lucu juga. Kalau siang saya bergaul sama aktivis gitu ya. Kalau sore syutingnya bergaulnya sama Parto Akri. Kalau malam saya bergaulnya sama keluarga Cendana gitu. Nah, di sisi lainnya itu pada saat waktu itu saya kayak ini kalau aktivis ngejelek-jelekin Orde Baru. Malam saya ketemu Cendana Orde Baru. Orde Baru. Jadi saya bilang ya udah saya menjadi kayak gitu. Nah, terus kenapa tertarik sama dunia politik ya saya senang aja gitu. Ya tadi background pendidikan berpengaruh, pola pergaulan juga berpengaruh. Terus udah gitu dapat tawaran dari Partai PAN untuk jadi caleg ya saya mau gitu. Ya enggak mengalir, saya selalu hidupnya mengalir gitu. Tapi mengalir pun saya penuh pertimbangan. Oh gitu ya. Jadi bukan kaleng-kaleng nih Mas Eko, 3 periode sama tahun ini Mas. Udah 3 ya. 2 periode di Nganjuk, 1 periode di Jakarta Timur. Dapilnya, daerah pemilihan. Ya udah gitu sekarang ya udah ngurusin Jakarta, Dewan Pimpinan Wilayah PAN DKI Jakarta. Ya udahlah gitu, hidupnya dinikmatin. Kita banyak yang belum tahu juga Mas Eko di belakang layar juga. Dulu pertama kali Ekomando bikin sinetron Eca juga ikutan tuh ya kan. Iya. Kisah sedih di hari Minggu ya. Iya, benar. Pilot tuh waktu itu kita syuting. Nah, itu tahun berapa ya? Udah lama deh itu. 2002 ya, masalah. Nah, terus sekarang program Mas Eko dari Ekomando panjang banget nih Mas. Facebooker. Emang Mas Eko maksudnya seneng nge-kreator atau jalanin aja gitu yang ya dari link yang Mas Eko punya? Jadi gini, bahwa kalau kita masuk ke dunia apapun juga kita harus memilih dan memilah. Ingat, memilih dan memilah. Pilihan saya waktu itu adalah saya bikin PH, nggak mungkin saya sekuat dengan misalnya Multivision, Star Vision, atau misalnya yang terbaru MD gitu ya. Itu kan bikin sinetron. Nah, saya harus memilih, harus di jalur yang saya pahamin, yaitu komedi. Nah, saya bikin acara PH yang komedi. Kalaupun sinetron yang komedi. Bikin filmnya yang ada komedinya. Bikin TV play yang ada komedinya. Pokoknya komedi. Jadi kalau orang mau komedi, ya udah tuh Eko Patrio tuh PH-nya gitu. Kayak gitu. Nah, memilih dan memilah tuh artinya ini cocoknya kalau program ini di TV mana. Terusnya pemainnya siapa aja gitu. Sebenarnya sih saya bikin komedi itu awalnya sih kan bikin komando ya. Kenapa sih kepikiran komando? Komando tuh tadinya bukannya PH, itu warung di Tenda Semanggi. Ada Tenda Semanggi di Amigos, agak minggir sedikit tuh dekat KPK tuh dulu awal-awal di KPK situ Kuningan. Komando itu singkatan. Eko makanannya ngedoyanin. Nah, jadi bukan sosok tentara-tentaraan atau army-armyan enggak. Eko makannya ngedoyanin gitu. Udah itu doang, enggak ada army, enggak sosok ini janjian anak ini kali anak ABRI kali anak TNI. Enggak ada gitu. ABRI zaman dulu. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Udah enggak ada diganti TNI ya. Ini anak-anak sekarang enggak tahu tuh ABRI. Akhirnya warung udah selesai. Terus udah saya lihat teman-teman Radio SK kan waktu itu bubar karena dijual kan sama pemiliknya. Semua teman-teman pada kebingungan, nggak ada pekerjaan. Kayak Jarwo, kayak Kiwil, kayak Yadi Sembako gitu. Itu anak-anak dari Radio SK. Oh, itu SK semua ya? Semua, benar. Nah, terus udah akhirnya saya bilang, "Yaudah ya,
lu ngumpul di sini deh ya, gua kasih gaji apa segala macam, bikinnya lu kreatif lu apa, ntar gua yang nawarin ke TV gitu. Alhamdulillah lah, akhirnya jadi tuh PH Komando dengan beberapa program unggulan. dengan beberapa program unggulan. Ya udah, pertama adalah infotainment. Iya. Bikin infotainment live pertama kali ya Komando kan. Kok nggak Oh, gosip? kalau gosip ya benar. Itu kan infotainment live pertama. Nah kalau Kiss dulu bukan ya Mas? Kan Kiss saya yang bawa. Setelah itu saya keluar. Terus saya bikin acara Eko Ngegosip. Itu di Trans TV baru. Iya. Saya bilang, gua kalau misalnya ngisi acara cuma tapping gue biasa. Gue pengennya live. Alhamdulillah tuh pernah waktu itu share-nya 50. Wih, Share lebihin 50. bola loh Mas. Iya, itu waktu live-nya Sukma Ayu meninggal. Almarhum. Iya. Terus ini juga Mas, Prigosip itu kan programnya Komando ya iya, kan. benar. Sampai sekarang programnya Komando yang masih tayang salah satunya Facebooker. Comedy Live. Comedy Live ya. Comedy Live pertama kali ya udah itu dulu SBY ada Santai Bareng Yuk. Oh iya. Kalau bakal SBY. dari Facebooker. Tuh. Oh awalnya SBY itu. SBY Santai Bareng Yuk. Itu komedi live loh, terbaru. Jadi emang saya bikin tuh selalu yang baru-baru ya. Yang baru-baru. Oh, berarti Mas Eko ini benar-benar bukan cuma di depan layar aja, kreator juga dia. Kawin pertama kali ditayangin TV. Jadi Mas Eko sama Fiona ya. Saya bagian bau belangkon juga. Iya kan, dulu live kan di Iya TV lah. kan. Iya. Itu repot banget. Iya live gitu kan. Repot banget. Eca juga tuh Mas. Pertama kali jadi pagar bagus dapat honor di nikahnya Mas Eko. Bener kita kalau nggak salah dapat 500 kalau nggak salah. Oh, udah gede dong zaman itu. Iya, gede. 2001. Iya, 500 kalau nggak salah. Jadi waktu sampai parkiran mobil dapat amplop apaan gitu ya. Biasanya kan TML ya? Iya. Jadi pas lihat duit. Itu baru pertama kali tuh. Oh iya, terus diikutin Raffi juga di live. Iya, yang lainnya juga live. bener. Pertama kali Mas Eko. Pertama kali live. Menggeser dulu Liga Inggris. Iya Mas. Iya, di TPI. Ratingnya kalah tuh Liga Inggris. Ya enggak, maksudnya harusnya kan itu tayangan Liga Inggris. Karena itu perkawinan gue, akhirnya Liga Inggrisnya nggak tayang. Pernikahan Mas Eko ngalahin Liga Inggris guys. Iya, Liga Inggris. Akhirnya sampai banyak yang protes kan. TPI gimana sih gini gitu. Mas Eko, thank you banget ya Mas. Sama-sama. Ilmunya, thank you banget sharing-sharingnya. Mudah-mudahan yang bagus-bagus diambil sama yang nonton, yang jelek-jelek ya buat kita aja. Pokoknya jaga kesehatan, terus jaga jarak kayak kita begini. Iya, jaga jarak. Gitu ya. Bukan berarti gak sayang ya. Nah, jaga jarak aja ya. Gitu. Pokoknya sukses lah buat Eca, sukses buat semuanya. Pokoknya kita jaga kesehatan semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke?